Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Seluruh umat Kristiani di seluruh tanah air yang saya hormati. Natal tahun ini kita peringati dalam suasana yang berbeda. Karena kita tidak dapat merayakan Natal dengan meriah seperti tahun-tahun sebelumnya karena adanya pandemi COVID-19. Kita semua harus membatasi kegiatan dan beradaptasi dengan kebiasaan baru. Kehilangan kesempatan untuk bertemu keluarga dan sahabat dan tidak dapat beribadah sebagaimana mestinya. Belajar dari rumah sehingga tidak bertemu dengan guru dan teman di sekolah. Bekerja dari rumah dan mengurangi interaksi. Umat Kristiani yang saya hormati, sebagai umat beriman, beban yang berat ini tidak boleh membuat kita cepat putus asa. Di dalam setiap perayaan Natal, kita akan menemukan cahaya lilin-lilin kecil yang dinyalakan di setiap rumah umat Kristiani di seluruh tanah air. Cahaya lilin itu mengingatkan kita semua tentang kehadiran Tuhan. Tuhan yang selalu bersama kita, hadir di antara kita dan bekerja untuk pemulihan diri umat-Nya. Karena itu saya mengajak seluruh umat Kristiani untuk tidak kehilangan harapan. Penyertaan Tuhan yang Maha Pengasih memampukan seluruh umat untuk melampaui segala kecemasan dan kekhawatiran, bertransformasi untuk menghadapi masa-masa yang sulit. Namun kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus berusaha, baik lahir maupun batin, menjalankan protokol kesehatan dengan sepenuh hati, dengan penuh kedisiplinan, menjaga diri, menjaga keluarga, dan menjaga para sahabat, sehingga terhindar dari virus corona. Umat Kristiani yang berbahagia, perayaan Natal juga harus menjadi puncak bagi tumbuhnya kesadaran baru, momentum untuk introspeksi, untuk selalu ingat cahaya sang terang, bahwa manusia haruslah saling mencintai, saling menjaga, dan saling mengasihi sesamanya. Natal juga harus menjadi momentum untuk mewujudkan kasih Tuhan untuk sesama yang menderita, saling tolong-menolong, saling peduli, dan saling berbagi beban, senantiasa menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara. Untuk itu saya berharap umat Kristiani dimanapun berada untuk terus menyalakan lilin-lilin dalam hati, lilin-lilin kebaikan, memberi cahaya dalam kegelapan, membawa semangat baru bahwa kita bisa pulih dan bangkit kembali. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Semoga cahaya sang terang selalu menuntun setiap langkah kita. Terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Saudara-saudara, selamat Natal. Kita bersyukur bahwa kita masih bisa merayakan Natal di tengah masa sulit akibat pandemi saat ini. Pandemi ini memang telah membawa kita pada situasi sulit. Dan untuk memutus penyebarannya, tak henti-hentinya saya mengajak saudara untuk terus meningkatkan pola hidup bersih dan sehat, dan disiplin menggunakan masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan jika saudara menemukan gejala terpapar virus, sekecil apapun, segeralah periksakan kesehatan. Selain masalah pandemi, kita juga berhadapan dengan masalah lainnya, seperti krisis kebangsaan, krisis ekologis, krisis kesan gereja, dan tantangan budaya akibat perkembangan teknologi digital. Saudara, peristiwa Natal adalah hadirnya Tuhan dalam diri Yesus yang menjadi manusia. Dia ada dan berdiam di antara kita. Itulah yang menjadi tema Natal kita tahun ini. Mereka menamakan Dia
Immanuel. Kalau gereja-gereja di Indonesia menggunakan Immanuel sebagai tema Natal, bukanlah maksudnya bahwa dengan merayakan Natal, maka serta-merta membebaskan kita dari ragam permasalahan hidup. Tetapi tema ini berbicara tentang realisme hidup dan secerca harapan untuk mengerjakan yang baik di tengahnya. Kesulitan dan tantangan bisa saja ada di sekitar kita, tetapi tidak perlu takut. Walau tantangan dan pekerjaan memang berat, yang diperlukan adalah agar dengan kerendahan hati kita menghadapinya. Kerendahan hati memberi ruang untuk campur tangan Tuhan dan juga memberi ruang bagi kemungkinan terjadinya keajaiban dalam hidup kita. Hal itu pada gilirannya akan menumbuhkan harapan. Harapan ini akan memberi kita inspirasi dan semangat baru menghadapi tantangan yang kita hadapi, bagaimanapun sulitnya tantangan tersebut. Olehnya saudara, bangkitlah, tetaplah semangat dalam menyongsong 2021. Jangan takut, karena Allah menyertai saudara. Dan tetaplah berdoa. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Shalom Horas Naposo Bulung HKBP dimanapun berada. Pengurus Naposo Bulung HKBP mengucapkan selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Kiranya damai serta sukacita Natal menyertai seluruh Naposo Bulung HKBP dimanapun berada. Kiranya Naposo Bulung HKBP dapat tetap dan terus semangat melayani Tuhan meski dalam situasi pandemi. Kiranya di tahun yang baru, Naposo Bulung HKBP dapat bersinergi dan saling bergandengan tangan untuk melayani Tuhan lebih lanjut. Dapat membuka diri untuk menyalurkan tangan untuk membantu saudara-saudari kita yang membutuhkan. Mari semua Naposo Bulung HKBP kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Diberkati untuk menjadi berkat. Salam 3M Naposo Bulung HKBP. Marsi Tanyangan, Marsi Haposan, Marsi Urupan. Terima kasih. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021.
Selamat Hari Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat Natal 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Selamat Hari Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru di tahun 2022. Selamat Hari Natal 25 Desember 2020. Selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Natal tahun 2020 dan selamat Tahun Baru tahun 2021. Tuhan memberkati. Orang. Selamat Hari Natal tahun 2020 dan selamat menyambut Tahun Baru 2021. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita mengucap syukur kepada Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, yang menyertai kita melewati tahun 2020 dan memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru 2021 ini. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, pemuda, remaja, anak sekolah minggu, dan bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, juga secara khusus bagi jemaat yang saat ini sedang beribadah di rumah melalui live streaming di kanal YouTube HKBP Kernolong. Sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan yang telah menghantarkan kita ke tahun yang baru 2021, kami seluruh majelis gereja HKBP Kernolong mengucapkan selamat tahun baru bagi jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru juga buat seluruh majelis gereja HKBP Kernolong. Tuhan Yesus memberkati. Allah adalah sumber berkat yang kita terima dalam hidup kita.
Besarlah Allah dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Maka dari itu, marilah setiap hari kita memuji dan memuliakan namanya, bahkan untuk seterusnya dan selama-lamanya. Kami akan mengucapkan puji-pujian kepada Tuhan, dan biarlah segala makhluk memuji namanya yang kudus untuk seterusnya dan selamanya. Tuhan itu penopang bagi semua orang yang jatuh dan penegak bagi semua orang yang tertunduk. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Bersukacita dan bergembiralah menyembah Tuhan Allah yang Maha Kasih. Persiapkanlah hati dengan sungguh-sungguh untuk mendengar firman-Nya. Oleh karena itu, dengan sukacita marilah kita sambut tahun baru ini dengan puji-pujian dan ucapan syukur, dengan bernyanyi dari buku Ende nomor 70 ayat 1 dan ayat yang kedua, Nau Salpu Tahun Naburuki. Nau Salpu Tahun Naburuki, dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, dan yang akan datang, yang Maha Kuasa. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, hanya karena pengasihan-Mu, kami dapat masuk ke tahun yang baru ini. Engkau yang telah memelihara kami tahun lalu. Kasihanilah kami. Jangan menolak kami, tetapi sertailah kami pada tahun baru ini. Berkatilah kami dan pekerjaan yang kami kerjakan karena nama-Mu. Tetapi terlebih daripada itu, berkatilah firman-Mu yang ditaburkan ke dalam hati kami, sehingga kehidupan kami diperbaharui, dan Engkau menerima kami ke dalam kehidupan kekal pada akhir hidup kami. Amin.
Dengarkanlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada ibadah tahun baru ini, diambil dari firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 2 ayat 3, demikian bunyinya. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya, seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, layaklah kita menyampaikan syukur dan terima kasih kepada Allah Bapa yang telah memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki tahun yang baru ini. Allah senantiasa menyertai kita melewati tahun yang lalu hingga pada saat ini. Banyak hal yang telah kita alami. Kita juga sudah banyak melakukan dosa kepada Tuhan dan saudara-saudara kita. Karena itu, marilah kita menundukkan hati dan pikiran kita. Berdoa di dalam hati, memohon keampunan setiap dosa dan pelanggaran yang telah kita perbuat. Kita berdoa. Amin. Ya Allah Bapa kami, kasihanilah kami. Lapangkanlah hatimu melihat perbuatan kami di tahun yang lalu. Hidup kami penuh dosa. Kami tidak mengasihi Tuhan dan sesama kami dengan segenap hati. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Betapa banyak dosa yang telah kami perbuat terhadap keluarga, terhadap anak,
orang tua, dan terhadap sesama saudara-saudara kami. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering berbuat dosa dalam pekerjaan sehari-hari, melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kasihani kami, hapuskanlah segala dosa dan kejahatan kami. Kami banyak melakukan dosa terhadap orang lain dan sekeliling kami. Bahkan kami sering menjadi batu sandungan bagi mereka. Kasihani kami Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi ayat epistel buat kita pada ibadah tahun baru hari ini, yaitu yang tertulis dalam kitab Galatia pasal 4, dimulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Marilah kita membacanya secara responsoria. Yang dimaksud ialah, selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah tuan dari segala sesuatu. Tapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapanya. Demikian pula kita. Selama kita belum akil balik, kita takluk juga kepada roh-roh dunia. Tapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat.
Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli-ahli waris oleh Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengakui iman kepercayaan kita, sebagaimana saudara-saudara seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dengan adanya gereja, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman buat kita, ibadah minggu, yaitu pada tanggal 3 Januari 2021, akan berjalan seperti biasanya, yaitu masuk jam 9.30 dan juga ibadah jam 17. Demikian informasi atau pengumuman yang bisa kami sampaikan ke tengah-tengah kita. Acara selanjutnya yaitu acara mengucapkan selamat tahun baru. Yang pertama mewakili dari jemaat, dan yang kedua mewakili dari majelis. Yang pertama kami panggilkan untuk mengucapkan selamat tahun baru bagi kita mewakili dari jemaat. Kami panggilkan yaitu Inang Nyonya Lumban Raja, Inang Boru Sinaga. Kami persilahkan waktu dan tempat.
Horas madihita sude parjolo hita madok moleate tutu hatta pardenggan basai disiala asi do holong ni rohana hipas do hita sude taripar tu tahun 2020 sadon sehat tita boy hita marpungu di bagas jorona nabadiaon tarlumobi ma diakka dongan nami jemaat na beribadah secara live streaming di bagas tabe horas madihamu sude selamat tabaru madihita sude parjolo hami pasahaton selamat tabaru nami tu amang pendeta Silitonga dohot inang amang pendeta Nababan dohot inang Bibel Pro dohot amang nang dihamu sude amang dohot inang situa nami namangula di gereja HKBP Karnolongon tarlumobi madihamu jemaat nah hadir di bagaso di bagas joro nabadion dohot sude jemaat nadong beribadah di nganata masing-masing tung macai mol do memang kita lalui tahun 2020 songonau pribadi borak tu dia peiba mangalaka saya totong mabiariba alani sahi si covid nai dok nai corona amang tahe Tuhan ramoti hami ramoti au ima totong di bagas roa alai burjudo Tuhani di ramoti dotong lakata hipas dohita sahat tu sadariot tari partu tahun 2021 di tahun baru nang pe adong dodong atta sahuria dong atta sapunguan nahona sahiti dileot Tuhan madihamu hai pason dongan nami nahona sahiti di keluarga ni amang RT si Hobing eda inang borulubat toruan hipas mahamu eda margogo mahamu dileot Tuhan marihamu wahai pason mangalo sahiti asatu hipas nahamuna dia kadongan parpungu dongan ina punguan salom punguan inarut dang boy hita marpungu di bagas joron di bagas munabe selamat tau baru madihamu nasoboy hamu hadir di son mulia mata dok tutuhani saya lam ditabai madihita hai pason gogo nang dileo dihita pasarian nagodang lau madalani ari-arita di tahun 2020 sadon parpudi di dok kami songona detai do tu sudah hita napungu di bagas joron nang ngadong di bagas munabe nang pat nang mata nang papangan lu marsala do sudah bolu adong nahurang marsi maapam mahita songor parsal puni tahun naburuk itu tahun naib baruon mulai ate mamang inang horas madihita sudi terima kasih buat perwakilan jemaat dari Inang Nyonya Lumban Raja Boru Sinaga. Sekarang mewakili dari majelis kami panggilkan yaitu Sintua Nyonya Marbun Inang Boru Panggabean. Waktu dan tempat kami persilahkan. Parjoloma tapasahat asangapon di dibata ala boy hita merayakan hari tahun baru di Sadarion. Upasatami selamat tahun baru nami tu amang pendeta Silitonga, amang pendeta Nababan, Inang Bibel Pro dan keluarga dohot sude hita napunguduson selamat tahun baru madihita saluna songoninang aka amang inang remaja nak sekolah minggu na marpungu di Jabu na beribadah di Jabu selamat tahun baru madihita saluhutna. Kami mewakili majelis mengucapkan selamat tahun baru dan mohon maaf jika pelayanan kami di tahun 2020
kudang kekurangan, seanggia ma tuhata nama dongani kita, kami seluruh majelis semakin kompak dan semakin dapat melayani dengan baik, agar nama Tuhan semakin dimuliakan. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita, bagi jemaat kami yang sedang berada di rumah sakit, yang saat ini sedang sakit, cepat sembuh, Tuhan memberkati segala pengobatan, dan juga biarlah di tahun-tahun yang akan datang kita semakin diberkati. Semoga pandemi cepat berlalu, kita dapat bersekutu memuji Tuhan di dalam ibadah kita di gereja maupun di rumah. Moleate Marita Saluhna, selamat tahun baru Madihita Saluhna Horas. Horas. Selanjutnya doa syafaat yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Sahat P. Nababan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan yang Maha Pengasih, dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Dengan penuh sukacita kami bersyukur kepadamu atas segala kasih karunia yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami dengan kasih yang kekal, tak berkesudahan kasih setiamu, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Hari demi hari sepanjang tahun 2020 yang telah kami lalui, Engkau memelihara, menjaga, menolong, menghibur dan memberkati hidup kami. Dan Engkau menyertai kami melangkah memasuki tahun yang baru, tahun 2021 ini. Kasih-Mu yang besar Tuhan Engkau nyatakan bagi kami. Engkau dengan setia memberikan firman-Mu yang kekal, Injil yang menyelamatkan kami, Injil yang meneguhkan iman dan pengharapan kami. Hanya karena kuasa Injil-Mu lah kami dapat menjalani hari-hari kehidupan kami yang mencekam di tahun 2020 yang lalu. Karena kehidupan kami dikelilingi ancaman pandemi COVID-19. Tetapi janji penyertaan dan pertolongan-Mu yang Tuhan nyatakan dalam firman-Mu, itulah yang meneguhkan hati kami dalam menjalani hari-hari yang sulit, ancaman bahaya pandemi COVID-19 itu. Kasih dan kuasa-Mu lebih besar dari masalah-masalah dan pergumulan hidup kami. Engkau menuntun kami memasuki tahun yang baru 2021 ini. Kami beribadah untuk bersyukur kepadamu di hari pertama tahun 2021 ini. Ya Tuhan, dalam memasuki tahun 2021 ini, kami masih menghadapi ancaman pandemi COVID-19. Bahkan sejak penghujung tahun 2021, ada varian baru dari virus corona itu yang penularannya lebih cepat. Ancaman bahaya ini mencekam hati dan perasaan kami, tetapi kami harus melangkah ke masa depan, menjalani hari-hari kehidupan kami dalam tahun 2021 yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kasihanilah kami ya Tuhan, pelihara dan lindungi dan selamatkanlah kami dari bahaya virus corona dan penyakit-penyakit lainnya. Engkau adalah Allah penolong utama dalam hidup kami. Kuasa dan kasih-Mu mengatasi segala masalah hidup kami. Nyatakanlah pertolongan-Mu bagi kami hari demi hari. Berkati pelayanan gereja-Mu HKBP Kernolong ini di tahun 2021 ini. Ibadah sekolah minggu, ibadah umum, sermon majelis, sermon kategorial, partangyangan wek, kateisasi sidi, agar semua pelayanan dapat terlaksana dengan baik. Meski sebagian pelayanan ibadah itu kami laksanakan secara virtual Zoom, tetapi Tuhan berkati.
agar meneguhkan iman dan pengharapan kami kepadamu dan membangun persekutuan kami, dan kami beroleh berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Berkatilah jemaat-Mu masing-masing keluarga dalam segala pekerjaan yang baik dan usaha-usaha yang dijalankan. Berilah keberhasilan agar pekerjaan dan usaha dapat berjalan dengan lancar, berhasil dan berkembang terus. Dengan berkat-Mu Tuhan cukupkan dan Tuhan sejahterakan hidup kami. Janji berkat-Mu adalah pedoman bagi kami untuk meminta dan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kami. Berkatilah anak-anak yang Tuhan anugerahkan dalam keluarga jemaat-Mu agar bertumbuh sehat. Berkati anak remaja, pemuda-pemudi agar senantiasa taat dalam tuntunan firman Tuhan. Berkati dalam pendidikannya dan pekerjaannya agar mereka semua berprestasi yang gemilang. Berkati Bapa dan Ibu dalam tiap keluarga agar sehati sepikir membangun keluarga yang rukun dan damai. Berkati Bapa dan Ibu kami, para orang tua kami, para lansia. Tambahkanlah kesehatan dan teguhkan iman pengharapan mereka kepada Yesus Kristus, sumber keselamatan bagi mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga yang berduka, hiburkanlah mereka ya Tuhan. Engkau sumber penghiburan, sumber sukacita, penghiburan yang daripadamu adalah penghiburan yang abadi. Itulah yang memenangkan jemaat-Mu sehingga mereka dapat kembali bersukacita. Orang-orang yang kesesakan, yang menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup mereka, mereka berseru-seru memohon pertolongan-Mu. Tolonglah mereka ya Tuhan, lepaskanlah mereka dari kesesakan mereka, agar mereka bersukacita memuliakan Tuhan karena kasih sayang-Mu yang nyata dalam hidup mereka. Berkati dan tolonglah semua jemaat-Mu yang sakit, yang menjalani pengobatan dan perawatan di rumah sakit, dan juga yang menjalani perawatan dan pemeliharaan kesehatan di rumah mereka masing-masing, agar pengobatan dan perawatan memberi pertambahan kesehatan dan kekuatan untuk kesembuhan mereka semuanya. Terutama teguhkanlah iman dan pengharapan mereka, supaya mereka senantiasa bersemangat yang teguh, berpengharapan kepada Yesus Kristus yang memenangkan mereka dan memberi kesembuhan bagi mereka. Berkati dan lindungilah semua pelayan kesehatan, para dokter, para perawat, dan pekerja-pekerja di rumah sakit. Dalam tugas pelayanan mereka mengobati, merawat para pasien, lindungilah mereka dari segala penyakit dan virus yang berbahaya. Berkatilah gereja HKBP dari tingkat pusat, distrik, resort hingga tiap-tiap jemaat, agar warga jemaat bersama seluruh pelayan-pelayan gereja-Mu sehati sepikir dalam mengembangkan pelayanan-pelayanan gereja. Berkatilah para pemimpin negara kami, Republik Indonesia yang tercinta ini, dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, kecamatan hingga kelurahan, agar para pemimpin kami tetap sehati sepikir, takut akan Tuhan, bahu-membahu melaksanakan tugas-tugas dalam kebenaran dan kejujuran untuk kemajuan, kesejahteraan, dan kedamaian kehidupan warga negara Republik Indonesia. Berkatilah upaya pemerintah untuk pengadaan vaksin melawan virus corona ini, dan berkati pelaksanaan vaksin ini agar berjalan dengan baik yang direncanakan mulai pertengahan Januari ini, agar menjadi berkat yang besar bagi bangsa kami. Berilah hikmat bagi segenap warga masyarakat negara kami, agar senantiasa meningkatkan ketaatan mempedomani protokol kesehatan dalam upaya bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Sesaat lagi ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, khotbah di awal tahun 2021 ini, bekal dalam perjalanan hidup kami. Berkatilah hamba-Mu menyampaikan firman-Mu, berkati kami menghayati dan mempedomani firman-Mu dalam hidup kami. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami.
Terpujilah namamu Allah Bapa kami. Dengarkanlah doa kami dalam nama anakmu Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami berdoa. Amin. Untuk itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 66 ayat 1 dan ayat yang kedua, Debata Bait Dongambi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Jemaat yang terkasih, sebagai bekal untuk kita akan saya bacakan firman dan khotbah dari pimpinan gereja kita, sebagaimana mungkin bisa kita lihat melalui WA kalau sudah dikirimkan. Dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27 demikian. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Demikian firman. Saudara-saudara terkasih, seluruh anggota jemaat HKBP
baik yang ada di Indonesia maupun yang berada di luar Indonesia. Izinkanlah saya atas nama seluruh pelayan di gereja kita yang ada di kantor pusat, distrik-distrik, resort-resort, jemaat-jemaat, pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga, yaitu pelayan-pelayan tahbisan dan non-tahbiskan, menyampaikan selamat buat kita semua di awal tahun baru 2021 ini. Selamat tahun baru untuk saudara-saudara sekalian. Horas, horas, horas. Terpujilah Allah Tritunggal yang menyertai hidup kita sekalian sehingga kita semua bisa melewati tahun 2020 dan sampai ke tahun 2021 ini. Sudah sepatutnya kita bersukacita dan memuji nama Tuhan, sebab meskipun banyak sekali kesulitan yang harus kita hadapi di tahun 2020, terlebih disebabkan oleh pandemi COVID-19, Dia yang Maha Pengasih tetap menyertai kita. Meskipun banyak dari antara kita yang sakit, menderita, berduka cita karena kehilangan orang terkasih selama tahun 2020, Allah tetap hadir untuk menuntun, menopang, menolong, menguduskan, dan menyelamatkan kita. Begitu besar kasih-Nya bagi segenap umat manusia. Sudah ditemukan vaksin untuk COVID-19, dan saat ini pemerintah sedang berusaha untuk menyediakan dan membagi vaksin tersebut kepada segenap rakyat Indonesia, agar tubuh kita kuat melawan COVID-19. Meskipun kita belum tahu berapa lama lagi, agar vaksin tersebut benar-benar tersedia untuk semua orang di dunia ini, sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan atas vaksin tersebut. Tidak dibiarkannya kita terus-menerus menderita, bersedih, menangis, khawatir, seperti anak-anak ayam tanpa induk. Dia juga yang menolong kita untuk setia menjalankan 4M, menggunakan masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kita berharap agar seluruh anggota jemaat HKBP tetap setia menjalankan 4M ini, dan sebisa mungkin menjadi contoh bagi yang lain di sekitar kita. Itu adalah salah satu cara untuk menjadi berkat bagi dunia. Setelah mensyukuri kasih dan penyertaan Tuhan di tahun 2020, saatnya untuk menatap ke depan. Biasanya di awal-awal tahun kita sering bertanya, bagaimanakah kira-kira hidup kita di tahun baru ini? Bagaimanakah menjalani hidup ini agar cita-cita dapat terwujud? Dan apa yang kita cari selama ini dapat kita temukan di tahun 2021 ini? Sebagai orang-orang percaya yang bersekutu di dalam HKBP, kita juga akan bertanya bagaimana pelaksanaan pelayanan mulai tingkat pusat, distrik, resort, jemaat, pos-pos pekabaran Injil, dan lembaga-lembaga lain di tahun 2021 ini. Mungkin masih banyak pertanyaan lain di benak kita. Di tengah-tengah ragam pertanyaan itu, firman Allah yang menyapa kita pada awal tahun hari ini bukanlah sederet pengajaran atau petunjuk-petunjuk untuk kita lakukan di dalam bersekutu, bersaksi, dan berdiakoni di dalam gereja kita. Bukan pula tentang hukum dan penghakiman firman-Nya hari ini. Pada hari ini, di awal tahun ini, firman-Nya kepada kita adalah kata-kata berkat. Tatkala kita menghadapkan wajah kita kepada Dia di dalam doa, kita percaya kepada Allah adalah sumber berkat. Oleh sebab itu firman ini membuat hati kita menjadi teguh, gembira,
dan percaya untuk melangkah di tahun 2021 ini. Sebab Allah yang adalah sumber berkat itu akan memberkati kita. Kata-kata berkat yang disampaikannya kepada bangsa pilihannya melalui Harun dahulu, itu pula yang sampai kepada kita hari ini. Kata-kata berkat melalui Harun ini menjadi kata-kata berkat yang disampaikan juga kepada kita dari generasi ke generasi di dalam gereja HKBP. Gereja milik Kristus yang didirikannya lebih 159 tahun yang lalu, yang terus dipeliharanya sampai ke era digital dan pandemi COVID-19 saat ini. Di dalam gereja kita, kata-kata berkat ini disampaikan oleh para hamba Tuhan, yaitu para pendeta demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Setelah kita mendengar, merenungkan, menerima, mengamini, dan percaya akan firman berkat ini, tentulah hati kita menjadi gembira, jiwa kita dikuatkan, bertambah energi dan semangat kita, serta menjadi lebih ringan dan lincah langkah-langkah kita untuk menjalani kehidupan ini. Sesungguhnya saudara-saudara sekalian, kita semua sudah diberkati Allah. Kita semua sudah menerima berkat melalui para hamba Tuhan. Namun agar lebih jelas dan terang betapa kita ini diberkati, marilah kita melihat kembali penjelasan tentang keenam berkat itu. Pertama, Tuhan memberkati kita. Di dalam Alkitab kita, arti kata berkat tidaklah sempit melainkan utuh seutuh-utuhnya, komprehensif, holistik, dan integratif, spiritual, psikologi, kebutuhan fisik, relasi, sosial, politik, dan sebagainya. Kata berkat meliputi juga keturunan, kekayaan, tanah, kesehatan. Namun selain dari yang tertulis di sini berkat-berkat, Tuhan juga banyak bentuknya, seperti pengetahuan, inovasi, kreativitas, dan sebagainya. Oleh sebab itu berkat Tuhan janganlah kita maknai secara sempit, tetapi terimalah berkat-berkatnya itu, syukuri dan pujilah Dia. Kedua, Tuhan melindungi kita. Melalui cara-caranya yang dapat kita pahami atau tidak, Allah melindungi kita melalui kewaspadaan kita sendiri, melalui petugas keamanan di negara kita, dan bahkan hal-hal yang meningkatkan imunitas tubuh kita. Allah melindungi kita menjalani tahun ini. Di tengah situasi yang serba tidak menentu dan banyak ancaman, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat oleh kita, Allah melindungi kita. Terima dan syukurilah perlindungannya bagi hidup kita di dunia ini. Doa kita, Allah juga kiranya melindungi negara kita ini dari ancaman perpecahan dan maksud-maksud tidak baik lainnya. Ketiga, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Artinya, Tuhan sendiri yang menyinari dengan kebaikan serta kebesaran hati-Nya melalui kehadiran-Nya sendiri. Itulah yang disimbolkan dengan kata wajah-Nya. Kata menyinari dengan wajah-Nya ini sering muncul dalam konteks kehidupan manusia yang sedang mengalami kesusahan dan penderitaan. Pada saat itulah Dia datang untuk melepaskan dan menyelamatkan.
Tentu saja selama kita hidup di dunia, kita tidak akan terlepas dari kesulitan dan penderitaan. Tetapi percayalah bahwa Dia sendiri akan selalu hadir untuk melepaskan kita. Dia jugalah yang kiranya melepaskan kita, teman-teman kita, bangsa kita, dan dunia ini dari penyakit COVID-19 dan dari ragam kesusahan yang sedang dan akan kita hadapi dalam hidup ini. Keempat, Tuhan memberi kita kasih karunia. Tidak ada satupun dari antara kita yang tidak berdosa dan tidak memiliki kelemahan. Namun hari ini ditegaskan Dia mengasihi kita. Tidak dibalaskan kepada kita sesuai dengan dosa-dosa kita tahun lalu. Dalam karya dan pekerjaan Yesus Kristus, Allah memperlihatkan kasih-Nya yang sempurna. Hari ini kita tidak dihukum, tetapi dikasihi. Kelima, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita. Kata menghadapkan di sini menunjukkan bahwa Dia ada di antara kita. Dia selalu hadir. Jika Dia memalingkan wajah-Nya dari kita, maka susahlah hidup kita. Sebaliknya, jika Dia menghadapkan wajah-Nya kepada kita, maka berkat-berkat akan sampai kepada kita, keluarga, gereja, dan bangsa kita. Keenam, Tuhan memberi damai sejahtera kepada kita. Inilah keselamatan yang utuh, lepas dari bencana, dari kejahatan, dari kemelaratan, dan dari ketidakadilan. Damai yang adil di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara sekalian, karena begitu dalam dan luasnya berkat Allah yang kita terima di setiap peribadahan kita di gereja atau di tempat-tempat lain seperti di sekolah atau di rumah. Karena mungkin ada yang belum memiliki gedung gereja dan juga karena pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita beribadah di rumah. Menjadi sangat penting bagi kita di awal tahun ini untuk mensyukuri berkat Allah, perlindungannya, sinar wajah-Nya, dan belas kasih-Nya. Terimalah berkat-Nya itu hari ini dan hari-hari selanjutnya di tahun 2021 ini. Jumpailah Dia senantiasa melalui ibadah-ibadah minggu bersama dengan saudara-saudara seiman. Sebab di sanalah berkat-Nya disampaikan melalui para hamba-Nya. Janganlah berhenti untuk beribadah kepada-Nya. Meskipun dilakukan secara terbatas di gereja, sesuai anjuran pemerintah, maupun di rumah-rumah. Pandemi COVID-19 ini tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak beribadah, sebab jaringan internet memungkinkan kita untuk beribadah secara online, dan di sana pun kita menerima berkat Tuhan melalui para hamba-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Selamat tahun baru bagi kita semua. Teriring salam dan doa Pengurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar. Amin. Kita berdoa. Ale Tuhan Jehovah, hu halasok kami ma, hatami nagabe, hanguluan dihami, laho madalane, ari-ari ne ngolunami. Molate Tuhan, asi ni roham naung hujalohami, di bagasan manipat
sataun bulunon lausima Tuhan tangiang nami paposon rohanami mangalehon dihami gugune baru laho manguduti hari-hari ningulu nami lampatau lampar gugui mahami asa anggiat mampu honomu hami Tuhan patuluson na hombar tulomoni roham di bagasan parsaoran dohot parngoluan nami hubua kami matuho sudi pergumulan nami pergumulan di bangso nami dumobi haholongan ni rohanami na di bagasan pangubation dohot pemulihan ho matuhan na gumonggom hami saluhutda marpamuati maroham Tuhan di saluhutda hahurangan nami jalo matuhan tangyang nami di bagasan guarni anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan nyanyian kita dari buku nyanyian nomor 69. Yesus bila Tuhan Allah Bapa kami, sumber segala berkat,
kami telah menerima banyak anugerah dari Tuhan pada hari-hari yang telah kami lalui pada tahun yang lalu. Terima kasih kami panjatkan kepadamu, karena Engkau telah memberkati pekerjaan, keluarga, gereja, dan negara kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Hapuskanlah virus COVID-19 ini dari dunia ini. Jauhkanlah mara bahaya dari keluarga, gereja, dan negara kami. Serta berilah damai sejahtera kepada kami semua. Berkatilah pekerjaan tangan kami pada tahun ini, dan ajarlah kami untuk mensyukurinya melalui perilaku dan perbuatan kami. Bukalah hati kami agar senantiasa mempersembahkan ucapan syukur kepadamu, sesuai dengan berkat yang kami terima daripadamu. Di dalam hidup baru, marilah kita bersama Tuhan Yesus Kristus menjalani tahun 2021 ini. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kita bersama-sama di gereja ini dan juga yang beribadah di rumah masing-masing sebagai pengganti berjabat tangan seperti biasa kita lakukan di awal tahun, maka sekarang hal itu tidak dapat dilaksanakan. Kami sekarang di sini untuk menyampaikan salam bagi kita sekalian setelah kita selesai melaksanakan ibadah tahun baru ini. Kami semua Majelis HKBP Kernolong Resort Jakarta, baik yang melayani hari ini, demikian juga yang beribadah di rumah, menyampaikan salam selamat tahun baru bagi kita sekalian. Selamat tahun baru tahun 2021 bagi kita sekalian. Tuhan Yesus terus memberkati kita. Terpujilah Tuhan. Salam.